Karena di Makassar ibu, kan penggemar saya ini kan banyak ibu-ibu yang sudah buka sakaratil maut. Woi bu, woi, sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika ceramah temannya setan, masih dia pegang, maka bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Insyaallah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan untuk hadir maulid seperti ini di medsos, surat resmi dari wali kota, setan menggoda kita, tidak usah kau hadir, tidak usah kau hadir, jauh, panas, matahari, terik matahari, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Maka alhamdulillah Bapak Ibu datang di tempat ini, berarti berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Alhamdulillah Bapak ini semua berhasil mengalahkan setan di rumah. Tapi apakah setelah sampai di lapangan ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Nah, maka orang yang pegang HP adalah orang-orang yang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih juga guys. Setan itu HP-mu. Woi bu, woi, sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika ceramah temannya setan, masih dia pegang, maka bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Simpan HP bu, simpan dulu bu, simpan dulu. Woi, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Woi, kencangnya. Simpan. Woi bu, simpan. Pasti kalau ibu pegang HP, bukan ceramah yang disimak, HP-nya terus. Karena di Makassar ibu, kan penggemar saya ini kan banyak ibu-ibu yang sudah buka sakaratil maut. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu membelakangi. Dalam hati saya, barusan ada orang ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Lalu dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang das atlatik. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Sudah itu dia kejar lagi saya. Ustadz, boleh selfie? Ini pekerjaan paling susah. Orang keringatan, capek disuruh selfie. Dan harus dilayani. Kalau tidak dilayani, update status Ustadz sombong dari Makassar. Sudahlah, kita selfie. Ayo Ustadz selfie. Ulang kabur Ustadz. Ulang lagi. Ulang Ustadz kabur. Bukan kabur, mukamu yang kabur. Bukan HP yang rusak, muka. Simpan ibu, bisa simpan HP-nya dulu? Bisa? Bisa? Nah, saya jelaskan kenapa saya larang siaran langsung ketika saya ceramah. Ini bu, doktor saya ada dua. Satu diantaranya doktor di bidang komunikasi massa. Saya sekolah ke luar negeri tentang media sosial. Saya sekolah itu pak. Ternyata saya pelajari di media sosial Indonesia ini ada orang yang menunggu-nunggu ulama kecoplosan ngomong, dia share sehingga dia cari duit dari itu. Contoh paling akbar, contoh paling dekat, guru kita Abdul Somad. Beliau ceramah secara langsung ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan berkomandan kalian masih catur. Dipotong masih caturnya. Akhirnya marah seluruh pemain catur di Indonesia. Padahal dipotong. Haram apabila azan masih berkomandan kalian masih main. Saya ditanya, Ustadz Das'ad, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kok bisa? Kau bunuh pak, kau Perdana Menteri sama Raja. Kan tidak bisa menang kalau tidak bunuh Perdana Menteri. Nah, membunuh haram. Maka tolong disimpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah baik-baik. Bisa? Tanyo bener,